Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Nah, dan di video kali ini masih dengan pembahasan matkul kimia dasar untuk KIM D4110. Dan kita mulai daripada modul kelima ya. Nah, kita langsung ke tes formatif yang pertama. Nah, di sini ada soal bahwasanya jumlah titik pada simbol Lewis suatu unsur sama dengan nomor apa. Oke. Jadi intinya gini. Untuk membuat struktur Lewis ya, kalian harus buat konfigurasi elektronnya. Oke. Jadi misalnya berapa ya? 9F deh. Ya. Nah, untuk membuat struktur Lewis dan biasanya karena berhubung untuk mengecek atau membuat gambar itu biasanya rata-rata golongan A, kalau golongan B itu jarang banget. Makanya kita bisa menggunakan aturan yang seperti ini ya. Nggak usah pakai aturan Aufbau nggak apa-apa. Nah, jadi tapi kalau mau pakai aturan Aufbau ya dipersilakan seperti ini 1S2, 2S2, 2P5 ya. So di sini ini kok 281. Bagaimana ceritanya ya? 27. Nah, oke, kita tahu bahwasanya ini kan elektron valensinya kan 7. Ini juga sama nih, elektron valensinya 7. Nah, jadi apa hubungan sama elektron valensi 7? Ya, ini ada hubungannya dengan yang namanya golongan 7. Nah, tapi kalau di sini bisa lebih spesifik lagi, golongan 7A. Nah, untuk menggambar struktur Lewis yang kita butuhkan hanyalah ini sebenarnya. Ya. So, berarti untuk F ini kalau digambar 1 2 3 4 5 6 7. Nah, jadi sebenarnya setara dengan elektron valensi. Nah, tapi di sini nggak ada. Nah, elektron valensi itu ada hubungan sama apa? Sama golongan ya. So nomor 1 jawabannya adalah yang B. Nah, seperti itu. Dan lanjut ke soal nomor 2. Unsur yang mempunyai simbol Lewis yang sama dengan natrium. Berarti karena kita tahu bahwasanya kan, makanya yang biasa ya, kalau misalnya nih kita udah tahu ini golongan berapa, ini akan mempermudah ya. Kalau kita lihat dari sini nih, berarti kalau kita tahu golongannya, kita tahu elektron valensinya berapa. So dengan begitu kita tahu gambar struktur Lewisnya, bijiannya ini di luarnya tuh ada berapa. Nah, that's why kenapa kalau apal bisa lebih enak gitu loh. Nah, berarti kalau struktur simbol Lewisnya sama, yang dimana samanya ini di bagian luarnya ya, bukan ininya doang. Natrium ini adalah golongan 1A alias termasuk golongan logam alkali. Nah, so mana yang termasuk yang sama golongan 1A? Ya, itu adalah yang A. Kalau untuk magnesium itu 2A alias alkali tanah. Klorida ini adalah 7A alias halogen. Untuk kalsium ini adalah 2A alias logam alkali tanah ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk menggambarkan struktur Lewis yang benar, nah, maka ion dari atom yang bermuatan 2 positif elektronnya harus bagaimana? Nah, jadi gini, kita kalau membuat yang namanya struktur Lewis, jadi ini nih saya agak sedikit bingung sama kalimatnya. Maka ion dari atom yang bermuatan positif 2, berarti kayak misalnya Ca2+ nih. Nah, kira-kira elektronnya harus bagaimana? Nah, jadi gini, kita tahu bahwasanya kan kalau misalnya kita bikin 20 Ca ini kan adalah udah 2 8 8 2 harusnya ya kalau Ca-nya doang. Nah, 20 Ca itu adalah 2 8 8 2. Namun karena berhubung supaya memenuhi kaidah oktet, 2-nya ini lepas. Nah, karena biasanya logam itu lebih cenderung untuk melepas elektron. So, jadi 2 8 8. Nah, pertanyaannya adalah, kan katanya nih ion dari atom yang bermuatan positif yang di sini berarti yang dibahas nih, yang dibahas tuh yang di bawah, elektronnya harus ngapain? Nah, kalau misalnya dikurangin 2 berarti jadinya 286 dong. Kan gitu, ya. Nah, jadi kalau dari saya pribadi ini lebih cenderung kayak gini masa soalnya. Jadi kalau misalnya kita punya ion nih dari atom yang bermuatan 2 positif seperti ini, ya. Jadi ion yang
positif 2 jadi 288 atau 28 atau 288 sekian. Nah, seperti itu. Maka kalau kita lihat kan berarti sebelumnya alias normalnya, karena ketika kita membuat struktur Lewis ini adalah unsur yang netralnya, aslinya. So berarti supaya dia ke atas berarti gimana? Kalau dari atas ke bawah dia lepas 2 elektron, berarti kalau dibalikin berarti menangkap atau ambil 2 elektron lagi. Ya, so jawabannya ini adalah yang A, ya, ditambah 2. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau jawaban yang C dengan sudut pandang yang berbeda, dipersilakan ya. Ya, kalau dari saya pribadi, jadi katanya nih untuk menggambarkan struktur Lewis yang benar nih, yang Ca ini gitu ya, bukan yang Ca2+, karena walaupun emang ketika kita gambar ikatan ion, dia lebih cenderung begini. Misalnya Ca2 nih. Nah, nanti F-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuman bedanya adalah ini ngasih gitu ya. Lebih tepatnya ini si CA itu ngasih, bukan dipakai bareng-bareng ya. Jadi CA-nya tuh udah nggak punya sangkut pautnya dengan yang warna yang ini nih, yang bulatan punya dia sendiri. Seperti itu ya. Nah, jadi sebelumnya ini apa namanya? Kecuali kalau misalnya untuk menggambarkan struktur Lewis yang benar, maka untuk membentuk ion dari atom yang membentuk ion yang bermuatan 2 positif, kira-kira elektronnya harus ngapain? Nah, baru dikurangin 2. Itu dari pribadi, dari sudut pandang saya ya. Nah, jadi ini lebih ke pemahaman atau dari lihat dari kalimat di soalnya itu sendiri. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk soal nomor 1 dan nomor 3-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 4 dan sampai 6. Nah, untuk soal nomor 4, di sini unsur yang mempunyai keelektronegatifan tinggi artinya apa? Nah, kita bahas dulu apa itu keelektronegatifan. Nah, jadi keelektronegatifan itu sebenarnya lebih ke kemampuan ya, atau ya intinya kemampuan unsur untuk menarik satu elektron ya, atau menarik elektron lah lebih tepatnya ya, menarik elektron. Yang dimana biasanya kalau namanya menarik elektron itu adalah membentuk ion negatif, ya kan? Nah, tapi gini, unsur yang mempunyai keelektronegatifan tinggi artinya apakah bermuatan negatif? Enggak juga ya. Unsur ini pasti bermuatan netral. Cuman dampaknya apa? Ya, dampaknya adalah melepas ataupun menarik. Kalau melepas elektron akan membentuk ion positif, dan kalau misalnya dia menarik akan menjadi ion yang bermuatan negatif. Jadi nggak ada hubungannya sih unsur ini dengan ini, masa artinya unsurnya bermuatan negatif, nggak ada. Unsur itu nggak ada muatannya ya. So, nomor 4 pada definisi tersebut, kalau keelektronegatifan tinggi dia akan lebih cenderung menarik elektron. Kalau rendah ya berarti keelektropositifannya tinggi, alias berarti lebih mudah untuk melepas elektron. Seperti itu ya. Oke, nomor 5. Dalam susunan berkala atau dalam sistem periodik unsur golongan representatif yang mempunyai keelektronegatifan terendah adalah unsur yang berada di mana? Nah, gini. Ini terkait dengan sifat periodik unsur, sifat-sifat unsur ya pada tabel periodik, yang dimana yang perlu kalian ingat adalah kan ini dia intinya kan koordinat kartesius ya. Ini keadaan adalah x positif, ini adalah x negatif yang berarti ke kiri kecil, ke kanan besar. Ini y positif berarti besar, bawahnya kecil gitu kan ya. Nah, jadi lihat dulu, selama sifat periodiknya ini diawali huruf sifat periodik unsur, kalau misalnya diawali dengan huruf vokal, maka
mengikuti koordinat Kartesius ya. Nah, akan tetapi kalau misalnya huruf konsonan, maka apa yang akan terjadi? Ya, kan mengikuti koordinat Kartesius. Terus habis itu kalau ini berarti melawan koordinat Kartesius. Nah, di sini yang lagi mau dibahas siapa? Kayak elektronegatifan, depannya nih lebih ini ya, elektronegatif nih. Berarti dia huruf vokal. Berarti mengikuti koordinat Kartesius. So berarti ke atas ke kanan dia akan ini naik ya, alias bertambah. Berarti kebalikannya adalah ke sini dia semakin berkurang. Ya udah, berarti terendah itu berarti di mana? Bagian bawah, bagian kiri. Ya, so nomor 5 jawabannya adalah yang C, ya. Oke, nomor 6. Jika diketahui energi ikatan daripada Na dengan Na, terus kemudian Cl dengan Cl, maka bagaimana untuk memperkirakan ikatan antara Na dengan Cl? Nah, ini ada formulanya. Ya, jadi untuk formulanya sendiri bisa kita gunakan terkait dengan yang namanya, ini contoh aja ya, energi ikatan antara A dengan B itu sama aja EI-nya antara A dengan A ditambah dengan energi ikatan antara B dengan B dibagi dengan 2 ya. So berarti energi ikatan antara Na dengan Cl itu berarti energi ikatan Na dengan Na ditambah dengan energi ikatan Cl dengan Cl kemudian dibagi 2. Berarti berapa tuh? 71 ditambah dengan 242 dibagi dengan 2 berarti jawabannya berapa tuh? 242 tambah dengan 71 kemudian dibagi 2 jawabannya adalah 156,5 kilojoule per mol. Ya, so untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang B ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, ini nomor 5 ya, bukan nomor 7. Nah, oke, so kita hapus untuk nomor 4 dan nomor 6-nya sampai nomor 6 dan kita akan lanjut ke soal nomor 7 sampai 10. Nah, untuk nomor 7 molekul yang mempunyai momen dipol ya, alias berarti momen dipolnya 0, ini adalah ya molekul-molekul yang pasti polar. Kalau non polar momen dipolnya sama dengan 0. Kalau di atom sama poliatom itu nggak bisa menjamin dia pasti mempunyai momen dipol. Karena yang kalau dia ada momen dipol dia polar, kalau nggak ada dia non polar. Seperti itu ya. Oke, nah momen dipol ini apa sih? Nah momen dipol ini terkait dengan yang namanya ada gaya tarik ya. Ada gaya tarik yang dimana gaya tariknya ini kurang lebih kalau kita istilahkan dalam fisika ini adalah resultan vektor daripada tarikannya ya, daripada gaya tarik. Nah dimana gaya tarik ini arahnya itu pasti dari positif ke yang negatif ya. Nah nomor 8 molekul yang tidak memiliki momen dipol ya. Sebenarnya ini udah jelas banget bahwasanya kalau misalnya H dengan H, jadi gini, untuk mengecek dia kovalen polar apa non polar sebenarnya gampang yang pertama, dari tahap pertama dulu ya. Kecuali kalau emang kalian ini yang tidak memiliki momen dipol ini udah pasti jelas yang namanya kovalen nonpolar. Tinggal kalian cari tuh contoh kovalen nonpolar yang mana. Nah ini jawabannya yang A. Nah tapi ada nih caranya. H2 itu kan H dengan H. Nah di mana yang namanya H itu keelektronegatifannya sebesar 2,1 gitu ya. Sebesar 2,1. And then
Kalau misalnya ini 2,1 dan ini 2,1 dan kita cari nih perbedaan keelektronegatifan-nya, ya berarti 2,1 kurang 2,1 berarti perbedaan keelektronegatifan-nya dia 0. Ya kalau namanya dia 0 berarti tidak akan membentuk kutub. Nah, so kalau nggak membentuk kutub, nggak bakal mungkin ada momen dipol seperti itu. Soalnya nggak mesti kalau misalnya apa namanya, kecuali kalau misalnya kayak yang lebih daripada 2 atom biasanya baru tuh paling possible ya. Nah, kalau H dengan Cl. Nah, H ini kan 2,1 ya. Nah, Cl ini adalah 3,0. Berarti perbedaan keelektronegatifan-nya dia sebesar 3,0 kurang 2,1. Berarti ini jawabannya adalah 0,9. Oke, kalau ada 0,9 berarti di sini Cl-nya, nah mana yang lebih negatif? Ya pasti yang lebih besar ya, yang elektronegatifannya lebih besar itu bermuatan positif negatif. Kalau ini dia lebih bermuatan positif. So, ya pasti ada dong yang namanya gaya tarik tuh seperti itu. Ya dari positif ke negatif. Sehingga karena namanya gaya tariknya cuma ke sana dan emang ada perbedaan, ya otomatis ini ada momen dipol. Nah, jadi kalau misalnya momen dipol itu kalau misalnya emang ada 2 ya, misalnya contoh kayak yang C nih, yang C. H2O. Nah, gambar H2O tuh, nah hati-hati. Kalau kalian mau menggambar seperti ini atau menyelesaikan seperti ini, kalian harus pastikan gambarnya itu sesuai. Nah, untuk H2O itu kan bentuknya bengkok. Nah, kalau kita lihat daripada, kalau O ini kan 3,5 dan ini 2,1. Berarti perbedaan keelektronegatifannya sebesar 3,5 kurang 2,1 berarti 1,4. Nah, ini berarti membentuk kutub enggak? Membentuk. Ini bermuatan parsial negatif, bermuatan parsial positif, ini bermuatan parsial positif. So, bagaimana? Ya, begini dong, ya kan? Nah, oke. Kalau kayak gini, mungkin nggak sih kalau kita bikin vektor dia jadi 0? Tentu tidak, ya. So, karena berhubung nggak mungkin 0, berarti dia momen dipolnya ada. Seperti itu, ya. Untuk yang D, HNO3, gambarnya tuh kurang lebih. Nah, kalau HNO3 karena berhubung dia jarang banget ya. Karena biasanya kalau udah sampai ke HNO3 ini jarang banget yang namanya dia molekulnya non polar, biasanya dia polar, ya. HNO3 berarti di sini ada H, atau kalau enggak begini dia modelnya. Nah, untuk HNO3 itu gambarnya begini. N ketemu O, ini ketemu H, terus kemudian di sini ada ikatan rangkap dengan O, kemudian di sini O tapi di sini ada muatan negatifnya. Jadi lebih tepatnya karena HNO3 ini kan NO3 min ya. Terus di sini ada H+. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang mau dilihat adalah si N-nya. Nah, cuman karena ada berhubung kayak gini, terus juga kita nggak bisa spesifikin ini bentukannya seperti apa, maka lebih baik jangan. Cuman biasanya kalau untuk kasus yang kayak D kayak gini, biasanya dia termasuk kovalen yang polar, ya. Ya, oke. Jadi nomor 8 jawabannya adalah A. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, molekul yang mempunyai orde ikatan 3. Nah, ini nih yang agak aneh ya. Karena kalau namanya orde ikatan itu ya, setahu saya kan kayak ada anti bonding sama yang bonding, terus dikurang dibagi 2. Nah, jadi orde ikatan yang kayak gitukah yang dimaksud? Atau sebenarnya kita harus gambar dulu nih, gambar struktur Lewisnya daripada CO2 tuh bagaimana sih? CO2. Oke. Kita coba dulu ya berdasarkan gambar. CO2 itu gambarnya begini. Ya. CO2 tuh gambarnya begini. Oke, karena apa namanya? Tangannya 4, berarti supaya jadi 8 butuh 4 lagi. Dan O-nya juga supaya jadi 8 masing-masing butuh 2, ya. Oke, ini CO2. Terus ini untuk yang A. Kalau untuk yang B, HCN. Nah, HCN tuh begini gambarnya. C-nya kan tangannya 4.
Nah, N itu tangannya 5, tapi dia butuh 3 kan. Kalau H cuma butuh 1. Nah, jadi gambarnya begini. Nah, begini gambarnya. Tuh, 2, 3. Ya. Kemudian yang C, NH3. NH3 tuh N tangannya 5. Ada H3 di sekitar sini. Berarti 1, 2, 3, 4. Ini ada nih, kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi akalin supaya biar dia dapat oktet ya, usahakan. Untuk yang D, SO2 tuh gambarnya begini. Ya, SO2 tuh gambarnya begini. Jadi ini emang agak sedikit menyalahi aturan oktet ya. Nah, oke. Jadi untuk O-nya di sini 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Nah, ya udah, berarti kira-kira apa yang dimaksud daripada order ikatan di sini? Nah, kalau dari gambar begini, kalau misalnya mungkin ditanyakan ikatan rangkap 3, ya ada di B. Nah, cuman kok jadinya aneh. Nah, terkait dengan order ikatan, mungkin kalau emang misalnya enggak mau ribet ya, terkait untuk menentukan order ikatan, di sini saya punya gambar, di mana di sini gambarnya ini saya ambil dari website tertentu, ada website urip.info, di mana Nah, jadi terkait dengan order ikatan, jadi ada gambar untuk memudahkan, ada gambar grafik. Nah, gambar grafiknya seperti ini, dan di mana order ikatan itu bisa kita hitung berdasarkan jumlah elektron yang ada. Nah, kita tahu bahwasanya jumlah elektron itu kan terkait dengan nomor atom juga kan. Nah, kalau misalnya dia dalam keadaan netral. Jadi 6C 7N 1H 8O terus oke. Terus kemudian 16S. Nah, kalau kita lihat nih CO2 ya, untuk CO2. CO2 nih berarti jumlah elektronnya. Elektronnya ada berapa sih? C-nya ada 1. Berarti 6. Tambah O-nya 2. 2 kali 8. Berarti 6 tambah 16 jadinya 22. Oke. Terus kemudian di sini kalau ini elektronnya berarti 6 tambah 7 tambah 1 sama dengan 14. Kalau di sini elektronnya sama dengan 7 tambah 3 kali 1 sama dengan 10. Dari sini elektronnya berarti 16 ditambahkan dengan 2 kali 8, jawabannya adalah 32. Nah, dari sini sebenarnya udah kelihatan bahwasanya yang 3 itu kalau misalnya jumlah elektronnya dia 14. Berarti mana yang jumlah elektronnya 14? Nah, yang ini nih, yang B. Ya, secara detailnya jawabannya untuk mendapatkan order ikatan itu sebesar 3 yaitu adalah seperti ini. Ya, cuman sebenarnya nggak begini ya caranya ya. Dia nanti pakai yang namanya ada orbital ikatan sama orbital anti ikatan, yang dimana nanti diselisihkan, dikurangkan jumlahnya masing-masing, kemudian nanti baru dibagi dengan 2 ya. Jadi di sini mungkin saya menggunakan yang masuk akal adalah yang ini ya, yang daripada yang kita bahas dari barusan. Jadi jawabannya adalah B. Kecuali kalau kalian mau lihat karena mungkin nggak ada hubungannya nih sama ini nih, belum materinya, tapi terkait dengan ikatan. Yang paling possible berarti ikatan rangkap 3, bukan order ikatan gitu ya. Kalau kita ngikutin soal ya yang ini, yang biru muda nih ya, yang pakai yang ini. Nah, sehingga jawabannya adalah B. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat ini bukan order ikatan, melainkan ikatan rangkap 3, maka jawabannya B berdasarkan gambar yang ada di bawah sini ya. Oke, itu untuk nomor 9. Untuk nomor 10, ini teoritis sekali. Panjang ikatan adalah jarak antara dua inti atom yang berikatan pada saat energinya minimum. So, berarti nomor 10 jawabannya adalah yang C ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya.
Nah, kita hapus untuk nomor 7 sampai nomor 10-nya untuk tes formatif yang ke-1 ya. Jadi karena berhubung waktunya masih cukup, so saya mau langsung aja ke tes formatif yang kedua. Nah, kadmium atau Cd unsur dengan nomor atom 48 jika menjadi kation, maka konfigurasi elektronnya memenuhi konfigurasi yang seperti apa? Nah, jadi apa namanya? Nah, ini jawabannya udah teoritis banget bahwasanya ini ada di bukunya ya kalau nggak salah, dimana ini terkait dengan konfigurasi bayangan gas mulia ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah C. And then kita lanjut ke soal nomor 2. Rumus senyawa ionik alias senyawa ion dari seng sulfat. Oke. Seng itu adalah Zn2+. Sulfat itu adalah SO4 2-. Ketika mereka bergabung, nah jadinya gimana? Nah kita lihat dulu udah imbang belum? Kalau SO4-nya 1 sama Zn-nya 1 imbang nggak? Imbang. Yang 1 plus 2, yang 1 min 2. So berarti Zn-nya butuh 1, SO4-nya butuh 1. Jadinya namanya adalah ZnSO4. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, maksudnya kenapa kok kita bikin seperti itu? Karena gini. Mg2 plus tambah dengan NO3- kan nggak imbang. NO3-nya yang butuh 2. Sehingga berarti NO3-nya nanti ada 2 biji. Mg NO3 2 kali. Seperti itu. Atau Fe3 plus tambah SO4 2-. Ini butuh 2, ini butuh 3. Jadi kalau digabung jadinya adalah Fe2 SO4 3 kali. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 1 sampai nomor 2-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Struktur Lewis untuk asam formiat. Nah, ini terkait dengan sebenarnya gimana ya? Asam formiat atau asam asam karboksilat ya berarti ya, terkait dengan apa namanya? Ester kalau mungkin ini masih ingat terkait dengan senyawa turunan alkana yang dimana gambarnya itu berarti R C O OH seperti ini ya. Soalnya kalau emang mau digambar manual daripada ini ya dipersilahkan cari bagaimana supaya bisa sesuai. Karena apakah bentuknya begini diperbolehkan? Ya boleh aja, nggak ada yang larang kok. Ya antara A sama B malah sama persis. Kalau kayak gini boleh nggak? Ya boleh aja. Nah tapi ini nggak boleh. Ya ini nggak boleh. Karena kalau yang D itu anggap aja deh kita nggak tahu ini, kita nggak tahu ini. Ya kita nggak tahu ini dulu belakangan. Kalau misalnya kita lihat untuk yang D, masa C-nya rangka 2 gini, H di sini, H di sini, di sini. Ini salah, kenapa? Karena C cuma tangannya 4. Tapi di sini dipakai ada 6 biji, ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi udah pasti salah. Kalau A sama B, kira-kira ada salah di mana? Nah, kalau A sama B nggak ada salah kalau secara gambar. Kalau yang C ada nggak? Nggak ada. Nah, salahnya kalau misalnya yang A sama yang C ini, nah ini problemnya. Kita harus tahu nih secara detail. Ini terkait dengan ester, asam alkanoat atau nama lazimnya adalah asam karboksilat. Nah, berarti kalau misalnya C-nya 1, ya udah C-nya 1 OH. Di sini kurang hanya 1, ya. Karena apa? Di sini C-nya kan tangannya kan 4 nih harusnya nih. Baru kepake 1 di sini, sama 2 di sini, baru kepake 3. Satunya lagi kemana? Satunya buat dipakai dengan H yang lain. Ya, jadi namanya hidrokarbon itu kalau misalnya C-nya kurang tinggal tambahin H aja, ya. Jadi jawabannya ya jawaban nomor 3 adalah yang C, HCOOH, seperti itu. Oke, nomor 3 sudah selesai. Nomor 4 yang tidak menghantarkan listrik. Nah, jadi apa namanya?
Padatan natrium fluorida, ya, karena gini, ikatan ionik ketika dia bentuknya padatan, dia bertindak sebagai non elektrolit, ya. Terus ada lelehan sama larutan. Nah, kalau ini dia bertindak sebagai elektrolit alias dapat menghantarkan listrik. Nah, kalau ikatan kovalen, kalau kovalen kan ada dua nih, ada kovalen non polar. Kalau kovalen non polar sini udah pasti full non elektrolit. Mau dia padatan, mau dia mau dia lelehan maupun dia larutan, itu pasti non elektrolit. Kalau kovalen polar, akan ada 3 larutan. Ini bertindak sebagai elektrolit, sedangkan untuk padatan dan lelehan dia adalah non elektrolit. Nah, so kita perhatikan kata-katanya, ada padatan, lelehan, larutan. Padatan natrium fluorida ini adalah ikatan ionik tapi padatan, berarti non elektrolit, tidak dapat menghantarkan listrik, ya. Grafit bagaimana? Nah, grafit ini sebenarnya kalau grafit kira-kira dia bisa menghantarkan listrik enggak? Ya, dia bisa, ya. Dia karena berhubung ada pergerakan elektron, dia jadi sebenarnya grafit tuh masih oke, dia jadi bisa menghantarkan listrik, cuman bukan fungsi sebagai non elektrolit, ya. Jadi emang dia modelnya tuh kayak emang ada elektron-elektron. Kalau ini kan kalau yang kita bahas di sini, mereka semua mekanismenya adalah ya pergerakan ion, ya, pergerakan ion. Kalau misalnya modelnya kayak grafit, dia ini termasuk yang namanya dia dapat menghantarkan listrik, tapi dari pergerakan elektron. Sama kayak kasusnya tuh kalau kita bahas logam sama non logam. Nah, terkait dengan logam yang dapat menghantarkan listrik itu karena adanya pergerakan elektron atau delokalisasi elektron. Jadi yang B ini, si grafit nih masih bisa nih walaupun dia non logam. Leburan natrium klorida, lelehan, ya ini bisa ya. Ini tidak, ini bisa menghantarkan listrik. Larutan kalium iodida, apalagi ini larutan nih ya. Ini oke. So jawaban yang tidak dapat menghantarkan listrik adalah yang A, yaitu adalah padatan natrium fluorida, seperti itu. Jadi kalau nomor 4 yang A ini adalah NaF dalam bentuk solid. Kalau yang B ini adalah C ya, grafit. Terus yang C itu adalah NaCl dalam bentuk liquid. Yang D kalium iodida ini dalam bentuk aqueous, seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk nomor 3 dan 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5, 6, dan 7. Di antara senyawa klorida berikut yang mempunyai sifat ion terkecil atau berarti bisa kita katakan sifat kovalen terbesar. Nah, ya sifat kovalen terbesar. Nah, berarti kira-kira gimana nih cara memprediksinya atau ininya? Nah, ingat, kalau misalnya kita bahas terkait dengan sifat kovalen ini, kan gini ya, ini ternyata senyawanya klorida ini Cl semua, oke. Jadinya berarti kalau misalnya ini kita gambar, ya, kalau ini kita gambar, yang dimana gambarnya bukan gambar struktur Lewis ya, melainkan kita compare berdasarkan ukurannya, ya. Jadi kan ada Na plus sama Cl min, itu untuk yang A. Kalau untuk yang B itu ada Mg2 plus sama Cl min. Nah yang C itu ada Rb2 plus, rubidium oke, ini Rb plus tambah ini sama Cl min. Kalau untuk yang D dia Al3 plus sama Cl min.
Nah, dari sini ya, dari sini. Nah, ini kan Al terutama ya, NaMg dengan Al. Kalau kita bahas kan berarti 11 Na, 12 Mg, 13 Al. Nah, kita tahu bahwasannya apa? Semakin ke kanan, jari-jari atom itu semakin apa? Ya, jari-jarinya mengecil. So, berarti kalau misalnya kita compare gambarnya yang pertama segini, gitu ya. Nah, maka Na-nya palingan segini, terus si Al-nya nih kecil banget nih. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau untuk RB itu dia ada di golongan berapa ya? Terlalu. Wait. Nah, kalau ke bawah dia jatuhnya makin besar ya. Karena kan Herlina kawin Robi. Nah, iya benar. Ini kan berarti di sini ada 8. Nah, baru ditambah 18 jadinya dia 37 ya. Nah, 37 ini ada di periode periode 3 ya. Ini periode 4, ini periode ke-5. Ya udah, berarti kalau kita bandingkan dengan Na, bagaimana? Ya, kalau begini jari-jari mengecil, kalau begini dia jari-jarinya apa? Ini jari-jari membesar. Berarti ya ini paling gede dibandingkan sama mereka bertiga. Anggap aja saya bikinnya begini deh, gitu ya. Nah, di sini ada teori bahwasannya gitu ya, bahwasannya kan ini anionnya sama nih ya, anionnya sama, cuma beda kation. Nah, jadi ukuran kation ya semakin kecil ukuran kation, maka semakin besar sifat kovalennya. Oke. So, jawabannya untuk nomor 5 adalah yang D. Nah, gitu ya. Jadi terkait dengan membandingkannya itu sebenarnya ada banyak ya. Atau mungkin saya tulis dulu. Yang pertama adalah ukuran kation. Nah, jadi kalau misalnya anionnya sama berarti biasanya kationnya beda. Nah, jadi di mana ini hubungan sama hubungan sama sifat kovalen ya. Saya bilangnya sifat kovalen. Berarti kalau ukuran kation semakin besar, ini semakin kecil. Jadi berbanding terbalik ya. Kalau ukuran kation semakin kecil, maka sifat kovalennya semakin besar. Oke, kemudian yang kedua, ada hubungan dengan ukuran anion. Nah, bagaimana? Nah, ini ada hubungan dengan sifat kovalen juga, yang dimana sifat kovalennya adalah beda, kebalik sama kation. Kalau kation ini besar, ini kecil, ini besar, ini besar. Ya, ini kecil, ini kecil. Kemudian yang ketiga, nah ini muatan ya, muatan ion. Oke, bukan jumlah elektron ya, tapi muatan ion. Nah, ini terkait dengan sifat kovalen. Nah, ini sama kayak ukuran anion. Muatan ion semakin banyak, sifat kovalennya semakin banyak. Dan kalau ini kecil, ini makin sedikit. Dan yang keempat, tapi kalau untuk ukuran keempat nih kayaknya kurang pas ya kalau saya tulis, nggak ada masalah. Terkait dengan konfigurasi elektron. Nah, jadi sebenarnya intinya tetap aja sama, ada hubungannya dengan jari-jari. Jadi mungkin yang lebih umum akan dipakai adalah yang ini ya. Oke, jadi teorinya seperti ini. Jadi nomor 5 jawabannya adalah D. Dan untuk nomor 6, molekul yang bersifat nonpolar. Waduh, yang nonpolar. Oke. I think nomor 5 ini saya hapus terlebih dahulu ya. Oke, nomor 5 kita hapus terlebih dahulu saja. Untuk nomor 6 berarti. Untuk nomor 6 kovalen polar nih. Ya, kovalen nonpolar. Berarti bisa kita katakan kalau nonpolar itu berarti
molekul nonpolar tuh berarti momen dipolnya 0 ya, momen dipolnya 0. So kita lihat dulu CH3Br ya, CH3Br CH3Br. Nah, ini kita harus lihat berdasarkan keelektronegatifan dulu. Bagaimana terkait dengan keelektronegatifan daripada si dulu, mana daftar keelektronegatifan. Oke. Jadi untuk H ini kan 2,1. Untuk BR ini adalah 2,8. Untuk C ini sebesar 2,5. Oke. Nah, berarti ada dua macam nih. Perbedaan keelektronegatifan yang pertama kita bahas terkait dengan H sama C dulu ya. Oke, berarti 2,5 dikurangkan dengan 2,1 adalah 0,4. Terus kemudian untuk C dengan BR, berarti perbedaan keelektronegatifan adalah 2,8 dikurangkan dengan 25 adalah 0,3. Nah, kalau untuk yang ini masih oke untuk kovalen polar. Ya, kalau 0,4 masih oke. Tapi kalau 0,3 ini biasanya udah termasuk kovalen nonpolar, ya. Nah, jadi C sama BR ini tidak akan ada membentuk muatan. Jadi di sini dia positif, ini positif, ini positif, ini dia negatif. So berarti gambarnya begini, set, set, set. Mungkin nggak ini jadinya dia tidak punya momen dipol? Pasti ada, ya. Itu untuk yang A. Yang B, NH3. NH3 itu gambarnya adalah untuk NH3 ya. Gambar NH3 ini adalah terkait dengan yang PEB-nya 1. Segitiga piramid. Nah, untuk NH3 itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Gambarnya yang benar begini ya. Set, terus kemudian ada ke belakangnya. Terus ada ke kirinya. Dia jatuhnya tuh kayak apa sih namanya? Dia nanti akan bentuk sebuah segitiga lah kurang lebih. Segitiga yang punya apa namanya? Punya piramida dengan alas segitiga. Nah, jadi di sini kurang lebih seperti ini. Oke. Kan N itu ya daftar keelektronegatifan adalah sebesar N 3,0. Terus ini 2,1. Berarti perbedaan keelektronegatifan 3,0 kurang 2,1 adalah 0,9. Nah, berarti ini adalah sesuatu yang lebih negatif, ini positif, ini positif, ini positif. Berarti kan begini, terus dia ketarik ke atas. Berarti mungkin nggak total dipolnya dia 0? Enggak. Pasti lebih daripada 0. Kemudian yang C, CCl4. Nah, CCl4 terkait dengan tetrahedral ya. Terkait dengan tetrahedral itu set 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 set. Nah, dia jatuhnya tuh gimana ya gambarnya yang lebih enak ya. Nah, begini deh. C terus ke sini, ke sini, ke sini, terus ke atas ya. Nah, CCl4. Nah, untuk C kan 2,1. Untuk Cl itu kalau nggak salah 3, berapa ya? 3,0. Oke. Berarti perbedaan keelektronegatifan adalah sebesar 3,0 kurang 2,1 alias 0,9. Nah, cuma bedanya apa? Di tengahnya yang positif, yang di luarnya negatif. Ya, di luarnya negatif. Jadi tariknya keluar, 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 keluar. Nah, kalau kasusnya kayak gini, mungkin nggak dia momen dipolnya 0? Iya, bisa. Ya. Terus kemudian untuk yang D, CH3 CH2OH ini adalah senyawa alkohol ya. Kalau alkohol itu adalah dia polar ya, jadi udah nggak usah dicek lagi. Jadi di antara ini yang non polar adalah yang C, yaitu adalah CCl4 seperti itu ya. Oke, itu untuk nomor 6. Lanjut nomor 7. Senyawa ini berikut massa molekul relatif yang hampir sama besar. Ya, oke. Kita percaya aja hampir sama besar. Nah, berarti tetapi mempunyai titik didih tertinggi, kira-kira yang mana? Nah, ini jawabannya adalah yang D. Kenapa?
kita lihat di sini ada OH kan. Nah, biasanya kalau ada OH seperti ini, pasti dia akan memungkinkan apa? Dia punya ikatan hidrogen. Nah, kalau ikatan hidrogen ini, yang lain ini punya enggak? Enggak punya, ya. Jadi kalau dia nggak punya ikatan hidrogen sama dibandingin dengan yang punya ikatan hidrogen, maka titik didihnya akan lebih tinggi yang punya ikatan hidrogen dibandingkan sama yang enggak. Jadi untuk teori dasarnya sebenarnya titik didih ataupun titik leleh itu bisa berpengaruh utama, yang pertama adalah gaya antar molekul. Nah, semakin kuat, semakin tinggi titik didihnya, ya. Kalau misalnya gaya antar molekulnya sama, maka bisa kita perhatikan daripada massa molekul relatifnya, ya. Kalau massa molekul dengan gaya antar molekul yang sama, massa molekul relatifnya semakin besar, titik didih atau titik lelehnya juga semakin besar. Nah, tapi kalau misalnya massanya sama, ininya sama, biasanya di sini ada hubungannya dengan rantai sama cabang, lurus sama cabang. Jadi kalau yang lurus sama yang cabang itu lurus itu lebih besar daripada cabang, ya. Nah, oke. So, untuk nomor 7 teorinya seperti ini ya. Oke. Dan ternyata ini semuanya ini up, ini up, ini up, ini enggak ya. Ini up. Kemudian kalau ini down atau mengecil, ini juga pasti mengecil ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita hapus untuk nomor 5 sampai 7-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 8, 9 dan 10 sekaligus mengakhiri untuk tes formatif kedua dan modul ke-5. Untuk nomor 8 ini jawabannya secara teoritis sekali bahwa jawabannya adalah yang A. Ya, jadi dalam gas helium ya lebih tepatnya, dia bisa mengalami sublimasi dan di mana He ini terdapat ikatan van der Waals ya. Oke, so kemudian nomor 9, di antara pasangan-pasangan senyawa berikut ini yang keduanya memiliki ikatan hidrogen. Oke, ingat lagi ikatan hidrogen ini adalah ikatan antar molekul. Nah, di mana ikatan antar molekulnya ini ada hubungan dengan H dengan F, H dengan N, dan H dengan O. Jadi kalau nggak ada H dengan F, H, N, O, atau F-nya udah pasti bukan. Jadi nomor 9 ini jelas bukan HCl. Yang B H2S ini udah nggak mungkin. Yang C masih oke. Yang D HCl nggak mungkin. Ya udah, dari ini jawabannya adalah yang C ya. Nomor 10, ikatan logam adalah ikatan kimia yang terjadi antara atom daripada si logam-logam tersebut ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, oke. So dengan begitu ya. Jadi jawaban nomor 8A, 9C dan 10C. Dan dengan begitu saya akhiri dulu untuk video pembahasan untuk modul kelima untuk matkul kimia dasar KIM D4110. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, di share, dan subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks juga yang sudah donasi di desawirya.co dan scan barcode kirisnya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.